Selamat siang Bapak. Selamat siang anak. Bapak bisa kenalkan diri kah? Nama terus dari mana? Iya baik. Selamat siang juga. Bapak memperkenalkan diri. Pertama, nama Bapak Nimrod Wendey, Kepala Suku Rumbuai. Ketika kalau Bapak ada program, Bapak membuat program dari kampung ke kampung. Program apa itu Bapak? Program Rumah Cerita Adat. Oh, Rumah Cerita Adat ya? Ya. Itu seperti apa Bapak? Itu Bapak bikin serupa program. Program itu saya datang ke kampung-kampung, ketemu para ondo api. Hal itu disampaikan kepada para ondo untuk segera melakukan hal itu untuk menghimpun masyarakat adat di situ ketika membicarakan sesuatu hal yang menyangkut dengan adat. Sehingga dari situlah mereka belajar untuk bagaimana mengenal adat mereka atau tradisi mereka itu. Karena tidak bisa kita berbicara sesuatu yang menyangkut adat di rumah-rumah pribadi. Kita harus mempunyai salah satu tempat atau sarana untuk menceritakan bagian-bagian yang menyangkut adat. Oke. Oh, itu namanya Rumah Cerita Adat? Ya, itu Rumah Cerita Adat. Beda dengan rumah adat. Beda lagi dengan rumah adat? Beda dengan rumah adat. Kalau rumah adat itu menyimpan segala sesuatu yang aset budaya. Dan rumah adat itu adalah rumah yang sakral, yang tidak bisa didatangi oleh siapapun kecuali orang-orang yang sudah dimateraikan. Tapi kalau rumah cerita adat, itu bisa datang saja orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Perempuan pun bisa. Kalau saya mau dengar cerita tentang Bapak dong lagi cerita, tidak apa-apa begitu ya? Tidak apa-apa, karena itu rumah cerita adat. Karena itu Rumah Cerita Adat. Untuk siapa saja bisa datang untuk mendengar di situ. Jadi Bapak jalan ke kampung-kampung? Dari kampung ke kampung. Jadi sementara ini sudah ada di dua kampung yang sudah mau hampir selesai. Sudah selesai, tinggal mau buat acaranya saja. Peresmiannya saja. Itu di Kampung Kaptiau. Nanti besok bulan ini tanggal 29 sudah diresmikan. Wah, menarik ini. Semoga kita bisa lihat bagaimana Bapak dong. Ya, boleh bisa. Nanti saya sampaikan sama para ondo. Iya, oke. Bapak ondo di Kaptiau itu supaya undangan itu bisa sampai di LSM Doran supaya biar hadir untuk menyaksikan prosesi peresmian Rumah Cerita Adat itu seperti apa. Menarik itu Pak. Iya. Selain jalan dari kampung ke kampung mendorong Rumah Cerita Adat ini, kerja hari-hari Bapak Nimrod Wendey ya? Bapak Nimrod ini apa selain tadi? Iya. Sebagai petani ya? Petani biasa. Biasa Bapak dong tanam apa di kebun ini Bapak? Iya, Bapak dong biasa itu tanam coklat. Kadang juga kelapa. Iya. Kelapa itu memang kita sering sudah itu memang sudah jadi budaya untuk kami di Rumbuai itu. Kelapa itu kami biasa kumpul lewat untuk jual. Nah, coklat ini karena program pemerintah kami harus tanam. Iya, oke, kan kehidupan petani, kehidupan masyarakat di Rumbuai rata-rata begitu ya, petani. Ada nelayan kah Bapak? Ada nelayan yang biasa melaut, juga ke sungai. Ke melaut itu kecuali timur. Kalau timur mereka melaut. Tapi kalau barat di sungai. Iya, itu tadi Rumah Cerita Adat. Bapak dong juga ini sekarang kan dalam rangka mendorong ini pengakuan wilayah adat atau pemetahan kah atau bagaimana? Ya, ini dalam rangka pengakuan wilayah adat. Nah, ini yang sudah diproses, pernah dilakukan pada tahun 2013. Oleh siapa nih? Oleh Bapak Pangkali. Oh, almarhum ya. Dari LSM. Tapi pada saat itu ada sedikit komunikasi yang tidak jelas. Maka timbullah konflik, putus di situ. Bapak Don tidak lanjutkan sampai di tahun ini. Ini mulai lagi? Baru mau dimulai ini. Oke, yang sekarang ini Bapak ini dengan Amahuta ya, kalau tidak salah, dengan Poker. Iya. Dengan Ibu PT PPMA ya. Apa yang sudah diperbaiki supaya yang kejadian lalu tidak terulang? Apa yang sudah diperbaiki sekarang ini? Iya. Ini sesuatu yang harus kita mau lihat hari ini, proses yang sudah pernah kita lakukan
dengan yang sedang dilakukan itu kira-kira sejauh mana supaya kita mau cocokkan. Peta yang tahun lalu di 2013 dengan hari ini punya kami lihat. Sehingga sebentar kami akan lihat sama-sama kira-kira sampai di mana narasumber yang menyampaikan hal itu untuk kami kaitkan jadi satu sehingga dia jadi peta yang apa namanya orang bilang peta yang sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Ini dengan marga-marga tetangga juga ada datangkah? Ada marga-marga tetangga. Suku-suku tetangga. Ya, ada suku-suku tetangga yang berkaitan dengan tapal batas timur barat, selatan. Kalau utara ya kita bicara ke laut. Iya betul. Utara memang laut. Kita bicara timur barat, selatan. Kira-kira timur barat dengan siapa, selatan dengan siapa. Itu yang hari ini kita sama-sama duduk lihat peta itu. Supaya di situ kami sama-sama memutuskan dan pengakuan. Intinya cuma pengakuan. Pengakuan itu kalau sudah ada berarti itu resmi. Betul. Ya. Sebab kalau tidak ada pengakuan sama saja kita masih tarik-menarik. Ya. Belum ada kejelasan yang pasti. Iya. Itu jadi harapannya itu ada pengakuan supaya ada kepastian. Ada kepastian. Iya, terus Bapak membayangkan kalau umpamanya nanti sudah ada kepastian, sudah diakui oleh pemerintah, semua orang luar datang dan sudah hormat dan hargai, apalagi yang mau kerjakan di tanah Bapak itu? Apakah mau menanam atau apa? Belum ada rencana kah? Atau cukup pengakuan saya dulu ya? Artinya Bapak Dora memang rindu untuk pembangunan. Iya. Pembangunan ini sangat penting untuk masyarakat sendiri. Iya. Yang ada di suku Rumbuai itu. Dari Kapitiau sampai di Mawes Wares itu. Cuma itulah kadang-kadang masyarakat yang ada ini mereka ingin untuk mensejahterakan dong kehidupan di sana. Cuma kadang-kadang menyangkut batas tanah itu ada sengketa di situ. Karena di Rumbuai ini bukan satu suku. Di Rumbuai itu ada terdiri dari berapa suku yang ada bergabung di Rumbuai. Ada Manirem, ada Sobei. Justru juga ada Mayabona. Jadi mereka-mereka ini ada hidup sama-sama dengan kami di Rumbuai. Nah, wilayah yang mereka sementara tinggal bikin perkampungan ini hanya sebatas perkampungan. Sedangkan untuk orang mau bikin kebun dan lain-lain sebagainya tidak bisa. Karena tanah adat itu milik orang lain. Justru itu Bapak orang ingin untuk membuat peta ini supaya sama-sama kita bikin pengakuan di situ. Pemilik akulayat punya tempat ini kira-kira bagaimana? Dorang mau kasih tanah sebidang tanah itu kah? Kalau mau kasih ya mari kita bikin hitam di atas putih. Supaya di bagian itu jangan ada sengketa. Itu harapan yang Bapak selalu berpikir untuk bagaimana masyarakat di Rumbuai. Karena kategori ada Sobei, ada Manirem, ada Mahyabona. Ada 4 suku yang bergabung dengan Bapak. Kendala ini yang sering terjadi ketika orang Manirem datang gugat tempat. Begitupun juga orang Rumbuai sendiri. Orang Rumbuai sendiri gugat tempat ada berapa suku yang mendiami di sana. Jadi mereka tidak bisa berkebun luas. Hanya sebatas itu saja halaman pekarangan itu sudah. Selebihnya tidak boleh karena itu menyangkut tanah adat. Justru hari ini mereka mau hadir itu mau lihat peta yang ada ini bagaimana pengakuan sebentar. Itu yang Bapak datang hari ini untuk ketemu dengan masyarakat adat. Siap. Ya. Terus bawa pertanyaan sedikit. Pertanyaan saya itu soal tentang apa namanya pemerintah. Kira-kira selama ini bagaimana dukungan pemerintah untuk Bapak Dorang punya wilayah? Baik, kalau dukungan pemerintah itu selama ini baik sekali. Mereka menunjang, apalagi Bapak sudah jalan dengan anak-anak yang dari LSM, dari PPMA ini, itu pemerintah sudah melirik secara langsung. Dan mereka katakan bahwa ini momen yang paling bagus, dan ini hal yang paling baik. Hal ini yang akan membawa masyarakat itu sendiri, untuk bagaimana dia melihat hari-hari hidup yang lebih baik. Oke, jadi dukungan pemerintah itu sudah bagus. Sudah bagus, pemerintah menilai sangat baik. Baik, biar PPMA sama Huta ini makin bagus lagi. Apa saran? Apa Bapak saran untuk Dorang?
Artinya kalau orang ini bisa bekerja sampai sukses, artinya dari 5 suku, bukan Bapak saja, bukan Bapak saja, tapi ada 5 suku. Iya. Mungkin dari Sobeika, atau dari Air Mati kah, atau dari Manirem kah, dari Isirawa kah. Mereka juga rindu seperti yang Rumbuaya ada lakukan. Sudah banyak teman-teman kepala suku ini katakan sama Bapak bahwa, aduh kalau kau di Rumbuaya bisa, kenapa kami tidak bisa? Kami juga ingin seperti yang Rumbuaya lakukan itu. Itu harapan-harapan dari 5 suku itu. Artinya teman-teman TLSM, teman-teman Lamauta, TP Mani coba bantu juga perluas lagi ya. Ya, perluas lagi. Ya. Oke. Pertanyaan penutup. Kira-kira ke depan Sarmi ini dan masyarakat adatnya seperti apa yang Bapak bayangkan? Sarmi ini dari Bapak sampai dari Rumbuaya sampai di Sirawa ini, kita ingin Sarmi ini harus punya perubahan. Kami tidak mau Sarmi seperti yang ada ini, tapi 5 tahun, 10 tahun Sarmi lebih maju lagi. Dan orang-orang yang ada hidup di wilayah tanah adat Sarmi ini, kami tidak lihat dari latar belakang. Nah, entah dia dari luar Papua datang, kami sudah anggap itu keluarga. Hari ini kenyataan bahwa kami sama-sama berpacu untuk membangun Sarmi. Entah dia dari orang asli Sarmi, entah dia dari orang Nusantara, kami semua anggap ini saudara. Kami ingin bangun negeri ini aman, damai, terkendali. Itu yang kemauan kami di Sarmi. Dengan tetap menghormati masyarakat adat. Tetap menghormati masyarakat adat. Baiklah, sudah berakhir juga diskusi singkat saja. Atau ada yang mau sampaikan, Bapak? Tidak, hanya mungkin anak yang butuh Bapak, jadi Bapak perlu sampaikan hal itu. Bapak terima kasih sudah mau menyiapkan waktu untuk kita cerita. Dari hasil diskusi tadi, ngobrol sedikit tadi, jelas bahwa Bapak ingin perubahan yang baik untuk orang asli atau masyarakat di Sarmi, tapi juga untuk semua orang di sini. Yang penting adalah ada proses, ada penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di tanah Sarmi. Saya Andi Saragih undur diri dan kita kembali pada episode yang berikut.